You got no choice but to know me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taklimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula Ibu Ustadzah Salamah Eka Susanti MSI selaku dosen pengampuh materi makul kali ini. Baik, di sini saya atas nama Sofi Uyuna, perwakilan dari kelas PAI semester 4D dari Fakultas Tarbiyah akan menjelaskan tentang apa sih itu administrasi kurikulum dan apa saja komponen utamanya, dan bagaimana tugas dan peran kepala sekolah dalam administrasi kurikulum, dan apa saja kegiatan utama administrasi kurikulum, dan juga bagaimana operasional administrasi kurikulum di sekolah, dan juga apa saja tantangan dalam administrasi kurikulum dan bagaimana solusinya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang administrasi kurikulum, yang mana merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan standar pendidikan internasional atau maupun nasional. Nah, kurikulum yang efektif akan menjadi pedoman bagi tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, menentukan kualitas kelulusan nantinya. Nah, namun ada beberapa tantangan implementasi administrasi dalam menghadapi perubahan kebijakan yang sering terjadi menurut tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan cepat. Yakni diantaranya keterbatasan sumber daya seperti sarana pembelajaran dan kompetensi guru juga menjadi kendala dalam penerapan kurikulum yang optimal. Nah, selain itu juga ada beberapa kesengajaan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja yang menyebabkan kelulusan kurang siap untuk menghadapi saingan global. Misalnya saja, yakni keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidik, serta evaluasi kurikulum yang belum optimal turut menjadi tantangan dalam administrasi kurikulum. Evaluasi yang bersifat administrasi seringkali tidak mencerminkan kurikulum, tidak mencerminkan efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Nah, diperlukan solusi yang strategis seperti meningkatkan kompetensi peserta didik, optimalisasi teknologi dalam pembelajaran, serta kerjasama antara sekolah dan industri. Dengan mengatasi tantangan ini, administrasi kurikulum dapat berjalan lebih efektif, baik mendukung peningkatan kualitas peserta didik di Indonesia. Nah, sedangkan pengertian administrasi kurikulum tersendiri adalah proses sistematis dalam mengelola kurikulum pendidikan agar diterapkan secara efektivitas dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Dan administrasi ini mencangkup seperti perencanaan kegiatan belajar mengajar dan pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta kita lanjut, yakni pertama ada perencanaan kurikulum, di mana perencanaan ini merupakan tahap awal dalam administrasi kurikulum yang bertujuan untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
karakteristik peserta didik, dan perkembangan zaman. Perencanaan ini mencangkup di antara lainnya adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini adalah mengidentifikasikan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja untuk memastikan kurikulum yang relevan dan tuntunan di masa depan. Dan yang nomor 2 adalah yakni pengembangan struktur kurikulum, di mana pengembangan struktur kurikulum ini mencangkup untuk menentukan mata pelajaran dan kompetensi dasar dan lokasi waktu pembelajaran. Dan yang nomor 3 ialah menyusun silabus dan RPP, di mana silabus dan RPP itu adalah membuat perencanaan pembelajaran yang sistematis termasuk metode pembelajaran dan penilaian. Dan yang terakhir ialah pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar ini menentukan buku ajar, media pembelajaran, serta teknologi untuk mendukung proses pembelajaran para pelajar. Yakni seperti implementasi kurikulum. Setelah perencanaan ini selesai, ada tahap berikut implementasi, yaitu penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran, yakni fungsinya untuk mencangkup di antara lainnya adalah koordinasi pelaksanaan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, monitoring kegiatan belajar mengajar, dan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Yang nomor 2 ada evaluasi pengawasan kurikulum, di mana evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan. Aspek yang dievaluasi meliputi penilaian hasil belajar, analisis proses pembelajaran, dan umpan balik, juga memperbaiki dan revisi kurikulum. Dan yang nomor 3 itu ada pengelolaan sumber daya pendidikan, di mana administrasi juga mencangkup pengelolaan sumber daya yang mendukung implementasi kurikulum seperti tenaga didik, sarana dan prasarana, anggaran pendidikan. Nah, yang nomor 4 itu ada pengembangan profesionalisme guru. Guru juga memiliki peran penting dalam keberhasilan kurikulum. Oleh karena itu, administrasi kurikulum juga berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pendidik melalui yakni pelatihan dan workshop, juga supervisi akademik, dan kolaborasi inovasi. Yang B ada komponen utama dalam kurikulum pendidikan, di mana kurikulum merupakan unsur fundamental dalam sistem pendidikan yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran sebagai rancangan pembelajaran yang terstruktur. Kurikulum juga mencangkup berbagai aspek yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Perkembangan kurikulum terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman, dan kemajuan teknologi juga di dinamika sosial budaya. Agar kurikulum dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap komponen utama yang membentuk. Setiap komponen ini memiliki peran strategis dalam membangun pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik. Dan memahami komponen kurikulum itu, para pendidik, perancang kebijakan, dan praktis pendidikan dapat mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan global, yakni diantaranya adalah 1. Tujuan pendidik. Komponen utama dalam tujuan pendidikan yakni berfungsi sebagai arah dan sasaran dari seluruh proses pembelajaran. Tujuan pendidikan mencerminkan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah penyelesaian sesuatu jenjang pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dikategori dalam beberapa tingkatan, yakni tujuan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikuler, dan instruksional.
Dan isi atau materi pembelajaran, isi kurikulum mencakup seluruh materi yang diajarkan proses pendidikan. Yang nomor 3 adalah strategi atau metode pembelajaran. Dan nomor 4 itu ada evaluasi atau asesmen pembelajaran. Dan yang nomor 5 itu ada media dan sumber belajaran. Dimana media ini sangat berperan penting ya, karena sekarang itu zamannya adalah digital. Itu sangat berperan, teknologi itu sangat berperan seperti laboratorium, eksperimen, fenomena, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang nomor 6 yakni organisasi kurikulum. Organisasi ini sangat penting bagi keterampilan peserta didik, pengetahuan agar sikap yang diperlukan dalam kurikulum. Dan yang nomor D itu tugas dan peran kepala sekolah, dimana dijelaskan sendiri dalam makalah lain, bukan saya. Jadinya saya hanya menjelaskan tentang tugas dan peran kepala sekolah itu sangat penting, intinya sangat penting gitu. Dimana yakni 1, tugas kepala sekolah administrasi itu adalah perencanaan kurikulum dan pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi dan pengawasan kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Dan peran kepala sekolah terhadap administrasi kurikulum itu selain tugas yang jelas, kepala sekolah juga menjalankan berbagai peran di dalamnya, yakni diantaranya sebagai pemimpin instruktural dan sebagai manajer kurikulum, juga sebagai inovator dalam pendidikan, juga sebagai motivator dan evaluator dalam kurikulum. Nah, yang E adalah kegiatan utama dalam administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi kurikulum. Jadi, pengembangan dunia pendidikan itu menurut administrasi kurikulum dapat fleksibel, adaptasi, dan berbasis kebutuhan peserta didik yang ditentukan oleh zaman. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidik harus memiliki sistem administrasi kurikulum yang sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara efisien. Yang F adalah operasional administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan penting sistem pendidikan yang berfungsi memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan secara sistematis dan efektif di sekolah. Dalam praktiknya, operasional administrasi kurikulum di sekolah melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bidang kurikulum, guru, tenaga pendidik, serta peserta didik. Setiap unsur memiliki peran strategis masing-masing. Berikut aspek-aspek utama operasional administrasi kurikulum, yaitu yakni perencanaan kurikulum sekolah, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum sekolah, dan evaluasi pengawasan. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kesimpulannya dapat disimpulkan pribadi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.